Perkenalkan, nama saya Yat Supriyatna. Saya dari Fakultas Sistem Informasi Uniku. Di sini saya akan menerangkan bagaimana membuat 3 coding sekaligus. Pertama-tama menggunakan aplikasi dev C++ dengan menggunakan bahasa C. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Tentunya yang sudah diinstal aplikasinya ya. Kita klik 2 kali dev C++ nya. Tunggu loadingnya, lagi loading. Ini udah ada berarti ya, sip. Oke, jika kita ingin membuat yang baru, pilihlah new pada menu yang sudah disediakan oleh dev C++. Oke, langsung saja. Kode yang pertama kita akan membuat program tentang bagaimana kita menghitung paket yang tentunya ditentukan oleh panjangnya, luasnya, sama lebarnya paket itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Pertama kita masukkan pertama kita pakai include studio ya, yang standar saja. Include studio. Ini standar ya, English Studio. Ini digunakan untuk bahasa C. Kalau bahasa C++ beda lagi, ada yang Instram dan sebagainya. Oke, kita pakai yang satu lagi, ada include Conio. Oke. Di sini kita akan menggunakan kepada fungsi, menggunakan operator yang dinamakan dengan fungsi in hasil. In P. Di sini parameternya yang namanya parameter itu sendiri namanya itu hasil. Itu disebut parameter ya. Kurung kurang buka, kita masukkan in lagi ya. Kalau fungsi sendiri itu bisa disebut kita mengoperasikan prosesnya itu di atas main, di atas mainnya. Dikali L T di 6.000 kali 1.000. Nanti saya jelaskan kenapa saya pakai kayak gini. Kita tulis dulu kodenya aja semuanya.
kita yang ini kopikan saja karena sama aja, biar sejajar ya. Pakai plus T plus N plus T plus T. Oke. Di sini ada get di sini untuk jeda kalau kita bisa. Untuk jeda. Ini Conio headernya ya kalau get tersendiri. Oke, kita langsung ke prosesnya, bukan proses, namanya apa ya, langkah pertamanya. Kita kopikan saja biar lebih cepat. Oh iya, ininya harus kita masukkan panggil, tandanya panggil, dan itu ini masukkan tinggi, ini juga tinggi ya. Copy lagi, kita masukkan panjang, ditandai dengan P, panjang ya. Sudah kita masukkan panjang, langsung kita ke proses ini yang paling penting, hasil N, T, P. Langsung ke printoutnya. Total biaya. Ini kan menggunakan integer, kita masukkan persen D, itu artinya integer. Kalau untuk pecahan kita menggunakan float, bisa di codingnya bisa dimasukkan persen %f untuk float itu sendiri. Biaya, memanggil biaya yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita coba running ya. Simpan saja namanya apa ya, ongkir lah, ongkir, tipenya C++ atau enggak C, seperti di bawah ini. Oke, kita coba running. Uts, ada yang error ternyata. Oh, ininya 2N-nya harusnya 1. Sip, kita coba running lagi.
Oke. Kepanjangan sepertinya. Coba kita coba. Ya, panjangan. T-nya coba satu aja. Sip. Pertama kita masukkan lebar sebetulnya 30, 120 cm. Harganya 18.000 untuk ongkirnya ya. Oke, kita coding pertama sudah sukses. Coding pertama sudah kita berhasil kita jalankan. Coba lagi 30 nya 120. Sip. 18.000 berarti berhasil karena kita yang coding yang telah kita buat tadi. Oke, saya akan menggunakan di sini materinya. Include Studio adalah header itu sendiri bisa dikatakan kepalanya dari yang coding di bawah ini. Oke, ini adalah integer. Ini telah membuat parameter yang namanya hasil. Parameter ini sendiri akan digunakan nanti di bawah ini. Parameternya namanya hasil, berarti di sini juga harus hasil. Tulis aja variabelnya lt dan p. Oke. Tipe datanya kita menggunakan integer semua karena saya juga masih pemula, masih belajar dan masih ingin lebih baik lagi lah pokoknya mah. Oke, kita lihat ya. Di sini saya ada beberapa coding ya. Di sini coba ini mau buat ini coba ya, dilihat nih, dan ini udah berhasil. Oke, lanjut kita akan masuk ke coding kedua. Bisa dikatakan coding kedua itu codingnya susah gampang tapi susah. Nanti dulu saya lihat dulu soalnya. Coding kedua itu tentang coding kedua nanti tentang kita membuat suatu ya. Untuk coding kedua kita menghitung jarak berapa kilometer kendaraan kita melaju dan berapa harga yang kita gunakan. Perbandingannya kalau 1 liter itu harganya 5.500 dan 1 liter itu untuk 3 km. Oke, kita langsung aja ke codingnya ya. Oke, pertama kita seperti biasa kita menekan new, yang new akan teman seperti ini seperti biasa. Oke. Seperti biasa juga ada include sebagai standar untuk bahasa C, include stdio h. Oke, kita tekan include. Oke, include stdio jika di sini kita tidak menggunakan konia ya, karena itu hanya untuk apa ya, untuk menjeda ataupun variasi sajalah. Oke, langsung kita membuat fungsi parameter. Di sini kita menggunakan integer lagi, in biaya.
Oke, kita membuat in jarak, koma in liter, kurung korawa buka sama kurung korawa tutup. Perintah F di sini adalah output untuk menampilkan kita langsung saja ke kesininya, masukkan harga per liternya, per liter kita persen D karena itu integer ya, kita menggunakan persen D. Kalau tidak menggunakan persen I untuk integer itu sendiri. Kita memanggil liter, gunakan berapa harga per liter bensin sekarang. In ya sebenarnya kalau di sini nama parameternya bisa diganti apa aja, nggak harus biaya sih, apa aja yang penting bisa diingat dan bisa langsung dimengerti. Oke, langsung ke prosesnya ya, sama dengan liter ini bagi 3 per liter kan buat 3 km, jaraknya dikali jaraknya berapa yang kita akan tempuh, nanti kita akan memasukkan jaraknya ya, aturan ya dua. Oke, kita bikin lagi ini untuk variabel-variabelnya yang kita akan input. In jarak, koma liter, koma biaya 1. Oke, ini buat variasi saja. Nah, variasi saja. Langsung kita print. Kita masukkan variasi ini juga variasi, cuma variasi saja. Yang pertama kita tadi cuma memasukkan harga per liternya ya. Di sini kita akan memasukkan jaraknya, jarak tempuh yang akan kita tempuh untuk perjalanan itu sendiri. Berapa jaraknya? 3 kilo, 5 kilo, 18 kilo, terserah. Yang penting jarak tempuh yang kita akan masukkan. Di sini persen D. Memanggil variabel jarak. Langsung ke proses buat pengeluaran. Biaya 1, ingat biaya 1, biaya kalau yang biaya itu buat kita memanggil parameter yang sudah kita buat di atas. Nah, ini namanya parameter yang sudah kita buat di atas. Sedangkan ada yang proses-prosesnya juga di atas, kita lihat perkalian pembagian aritmatikanya bisa dibilang seperti itu. Nah, coba jarak, variabel yang kita gunakan hanya jarak dan liter ya untuk parameter yang di atas. Tidak usah kita masukkan biaya 1 karena biaya 1 itu variabel yang ada di bawah. Liter
di sini tinggal di print out saja. Print salah NTF total biaya titik 2 persen D koma panggil kita biaya 1. Ingat ya, biaya 1. Coba. Ada yang kurang katanya. Oh ini di sininya belum gitu. Pastikan in main. Kurung kalau tutupnya buat di sini. Oke. Oke, kita coba buat codingnya. Ini kita tulis saja biaya set getaran, coba getaran, ada kesalahan? Oh tidak ada. Masih terjadi oh ini ya punya belum tidak pakai plus n di sini untuk membuat garis baru. Kalau di komputer sih namanya enter, bisa dikatakan itu namanya enter. Kita coba ya, sudah berubah. Kita enternya coba 2 kali biar lebih nyaman lihatnya. Coba kita oke sip, kita masukkan jarak tempuh kita. Sebenarnya jarak tempuh kita 18 km ya. Harga bensin sekarang 7.000 sebetulnya. Hitung aja tuh. Terus biaya kita 18 km adalah 41.000. Kalau dibilang dilipat kendaraan jadi 42.000 lah, seperti itu. Oke, coding kedua kita selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan coding sintaknya itu yang apa sih. Oke, kita akan masuk ke coding ketiga. Dibilang coding ketiga ini coding yang paling panjang yang saya buat untuk tugas kali ini. Kita akan menghubungkan 3 program sekaligus. Yang pertama kita akan membuat program ongkos kirim untuk bisa dibilang regresif, progresif, sama yang tadi metrik ya. Regresif itu sendiri kita mematok suatu harga ongkir di bila mana kita mempunyai barang untuk dikirim ke teman atau kemana, ke kota lain lah, seperti itu. Beratnya 5 kg. 5 kg itu dengan ongkir 25.000 ya. Di atas 25.000 misalnya 6 kg, 7 kg itu kalau yang regresif itu namanya 2.000. Tambah lagi 2.000, tambah lagi 2.000, seperti itu. Kalau ke bawahnya tetap kita nggak ada pengurangan, minimal itu 5 kg, dan kalau 3 kg tetap ongkirnya 25.000. Kalau yang progresif itu dibilang nambah per kilonya 25.000, berarti kalau 6 berarti jadi 50, kalau 7 jadi 75, kalau 8 jadi 100, dan seterusnya. Yang itu yang metrik seperti tadi, cuman kita akan yang metrik kita membuat ongkos kirim sesuai dengan lebar, panjang, sama tingginya kotak tersebut, apa kotak yang kita siapkan, dan beratnya juga harus 5 kilo juga. Baiklah, langsung aja ke coding untuk
coding ketiga ini. Seperti biasa kita memasuk ya new. Oke, kita akan timeline seperti ini. Seperti biasa kita masukkan include juga. Oke, include. Di sini saya akan menggunakan integer saja ya, supaya lebih mudah dipahami dan saya juga masih belajar, wajar. Hehe. Oke, kita membuat fungsi. Saya di sini selalu memakai fungsi karena lebih memudahkan untuk memproses aritmatika itu sendiri. Ya, bisa dibilang saya juga masih belajar untuk apa sih fungsi itu sendiri. In parameternya nama parameternya hasil 1. Oke. In L, in T, in P, kurang tutup, enter. Oke, kita masukkan in ayat 1 karena akan banyak sekali fungsi. Itu ada 3 fungsi di sini yang akan kita buat. Kita pertama ayat 1 dulu yang kita masukkan sama dengan ini. Kita menggunakan proses aritmatika untuk coding numerik, volume numerik ya. P kali L kali T dibagi 25.000. Kita coba dulu 25.000 ya. Dibagi 6.000 per kilonya berarti ya 6.000. Kalau untuk numerik 6.000 dikali 1.000. Oke, return ayat 1. Ingatnya ayat 1, masih banyak ayat-ayat yang lain. Oke, kita masuk ke fungsi yang kedua, in hasil 2. Kita coba masukkan in ongkir, in kilo, tem. Oke, ingat ya ayat 2. Kita menggunakan fungsi if digunakan jika kilo lebih kurang, jika if dan else jika maka, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan fungsi if itu apa dan untuk apa-apanya. Oke, masukkan fungsi if nya. If kilo kurang dari sama dengan 5, langsung kita kurung ini untuk memisahkan operasinya if itu sendiri. Kilo sama dengan ongkir oke, masuk ke ayat base ayat 2 sama dengan salah. Oke, benar. Ayat 2 sama dengan kilo. Agak muter ya, haha. Sama aja sebenarnya, kita bisa menggunakan langsung ke ayat 2 kilo juga gak apa-apa, bisa, cuma variasi aja.
Oke, lanjut. Bila sudah kurung kurung sudah, kita menggunakan else. If else, jika maka. Else, maka jika. Kilo lebih sama dengan 5 dengan 5. Nah, ini fungsi time tersendiri kita di sini. Dikurangi 5. Time tapi sudah kita buat ke ayat 2 langsung. Ayat 2 sama dengan time dikali ongkir ditambah 25.000. Oke, kita masuk kurung apa untuk penutupan ini. Sudah ada ya. Oke, sudah ada, kita masukkan. Dulu. Oke, kita coba di sini kurung kurangnya biar lebih jelas. Return di ayat 2. Kita menggunakannya ayat 2. Oke, kita akan masuk ke coding 3 atau fungsi ketiga. Oke, kita coba in ayat 2 ayat 3. Coding 3 fungsi 3. Oke, kita masukkan in ongkir yang kedua, in kilo yang kedua juga, sama in time yang kedua juga. Masukkan in ya, ini in hasilnya in hasil 3, bukan in hasil ya. Sini in ya, ayatnya di sebelah sini. In ayat 3. Sama kita menggunakan if ya di sini. If kilo 2 sama dengan kurang sama dengan 5, kurung buka ya, kilo 2 sama dengan ongkir 2
3 sama dengan kill dengan ongkir 2 ongkir 2 bukan seperti ini, kilo 2 seperti ini. Oke, kita menggunakan else if kilo 2 dikurangi 5 bukan 5, kilo 2 lebih besar sama dengan 5. Ini fungsi time yang kedua ya, time 2 sama dengan kilo 2 dikurangi 5. Oke, kita langsung lihat 3 ongkir 2 tambah 2000 ya. Sudah codingnya di sini. Kita return ayat 3. Oke, dilanjut kita akan ini membuat sebuah masukkan sebuah variabel ya. Ongkir, saya tulis ongkir-ongkir apa saja yang telah kita tadi buat. Ongkir harganya 20, tetapkan harganya ongkirnya 25.000. ongkir 2 juga sama 25.000. Kenapa kita nggak pakai double? Bukan yang nggak mau, kita membuat yang lebih rinci saja. Kita masukkan P L, T, ini ada kilo, jumlah 1, jumlah 2 sama jumlah 3. Ada juga time 1, time 2, time 3. Sebenarnya buat perulangan kita nanti pada fungsi goto. Kembali lagi, kalau bisa mau goto itu diartikan kembali lagi ke awal. Nanti saya akan jelaskan apa itu goto sendiri. Oke, sudah selesai. Kita coba pakai variasi lagi yang sudah tadi kita buat juga, ya ini yang ini betul, biar lebih asik. Oke. Canggih kedeng deui, kerjakan tugas cicing.
ini sudah menulis banyak sekali kode. Kita langsung ke Swiss cache. Kita menggunakan variabel a ya untuk menjadi apa ya, Swiss cache itu sendiri. Oke, langsung saja ke bawah, kurung buka di sini untuk codingnya. Untuk sintaknya kita masukkan cache pertama. Ini kurung buka lagi codingnya. Kita coba langsung. Oke, lebih cantik lagi kita pakai variasi t di sini adalah tab atau langkah yang spasi yang gede aja kayak gitu. Program fokus kirim pertama, kita membuat program fokus kirim progresif. Oke, program ongkir progresif sip. Udah ya, kita ke bawah lagi. NTF, pakai yang kecil. NTF, pakai yang kecil. Plus N, memisahkan. Masukkan berat barang. Masukkan berat barang yang akan kita kirim. Pakai scan F di sininya untuk memanggil variabel apa yang kita akan gunakan untuk memanggil berat barang, memasukkan berat barang itu sendiri. Di sini kita menggunakan berat barang kilo. Berapa kilo yang akan kita kirim, berapa gram yang akan kita kirim, seperti itu. Sudah ya, kita memanggil. Oke, kita langsung ke prosesnya. Proses itu sendiri kita sudah pakai fungsi, kita tinggal memanggil fungsi itu sendiri aja, lebih mudah seperti yang sebelumnya ya, postingan yang tadi, yang dua tadi sama memakai fungsi ya. Oke, langsung saja jumlah. Di sini variabel jumlah sudah kita deklarasikan di atas in ongkir dan sebagainya, jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Ini menurut jumlah untuk jumlah 1. Jumlah untuk jumlah 1 sama dengan untuk fungsi sendiri kita bisa acak, nggak harus beruntun progresif dulu di atasnya, nggak usah, kita acak saja bisa, tinggal kita cara memanggilnya aja. Sebenarnya di sini untuk ongkir progresif kita dinamakan hasil 2 kalau nggak salah, iya hasil 2. Di sini kita panggil sintak yang ini. Nah, hasil 2 berarti. Oke, kita coba ya. Panggil mana ya? Sip. Sini kita panggil hasil 2. Jadi di hasil 2 variabelnya apa saja yang kita masukkan, kita yang membuat yang tadi dibuat kita parameter itu sendiri loh. Ongkir ya, tadi itu ongkir koma kilo sama tem. Kita melihat takut salah nanti akan terjadi error. Teman hasil 2 ya. Ini sama kayak yang di bawah berarti. Sama kan? Sip. Langsung ke print out untuk menampilkan hasilnya untuk yang akan kita lihat. Oke, jumlah ini sih kita isi bebas aja, jumlah biaya bebas aja, penting ada aja biar.
panggil aja persen D karena kita memakai integer. Oke, koma jumlah jumlah satu berarti sip. Oke. Oh no, oke. Sudah kita buat, kita langsung aja lompat ke case yang kedua, langsung bikin kelas yang kedua, hampir case yang kedua hampir sama codingnya sama yang case pertama. Kita tinggal copy saja lah biar lebih cepat sama. Case 2 berarti edit saja biar lebih cepat. Ininya kilonya kilo 2, hasilnya hasil 3, jumlahnya 2, temnya juga 2, ininya regresif. Ininya jumlah 2. Oke, case nya juga case 2, case yang kedua. Sip. Oke, sudah lihat ya. Oke, kita jelaskan yang udah ini. Regresif hasilnya hasil 3, nama parameternya. Kita lihat. Yap, ini hasil 3 kedua ini kita membuat. Oke, menggunakan kita jumlahnya jumlah 2 karena baru 2 yang kita buat. Nanti ada variabel lagi jumlah yang ketiga itu menghitung yang numerik tuh, volume numerik. Oke, kita sudah sip. Langsung ke case 3 ya. Case 3 sama saja, cuman yang kita bedakan cuman parameter sama isinya tuh. Copyin aja biar lebih cepat. Oke. Nah, oke, sip. Namanya case 3 berarti di sini. Case 3. Ininya volume numerik. Volume numerik namanya. Oke, masuk ke case 3. Ini kita hapus semuanya. Hapus semua, kita ganti karena ini lebih panjang ternyata. Oke. Wis, yang kecil jangan yang gede ya. Ingat, jangan yang gede. Gak enak dengan kejalan. /n masukkan lebar. Oke, masukkan F, kita masukkan persen D, koma panggilnya lebar berarti L adanya ya. Ingat, kita copy saja biar lebih cepat.
lebih cepat lebih baik. Oke, kepanjangan tinggi ya, tinggi ininya. T, saya masukkan lagi sini, ininya panjang. Nggak usah pakai ini untuk penahu sign juga nggak usah. Oke, langsung ke proses. Kita masukkan jumlah 3 yang telah kita deklarasikan di atas tadi. Jumlah 3 sama dengan hasil 1. Ya, ini hasilnya hasil 3 ya, ada yang salah. Jumlah 2 ya, benar ini hasil 1 kurung. Oke, sini hasil 1 L, T, P. Sudah. Printf biaya, jumlah biaya samain saja, jumlah biaya persen D. Jumlah 3. Iya, lupa di sini ada break ya, break untuk menghentikan sejenak. Di sini juga ada, sini juga ada, biar terpisah, enggak nyatu, enggak ngulang-ulang lagi. Oke, sudah. Kita akan menggunakan fungsi goto. Kita lihat fungsi goto di sini. Print aja di sini. Oke. Pada ninggal DI. Y atau T. Nya atau ente. Oke. Jadi di sini menggunakan fungsi CBN. Selain aja CBN-nya lah biar lebih pas. Sama dengan getcha. Oke. Ini menggunakan if lagi. If dalam kurung CBN sama dengan Y 2 Y, gunakan fungsi dan. Oke, fungsi dan CBN sama dengan cek 2 T Y kecil. Ke bawah ke tuh di atas sudah kita deklarasikan lagi ya untuk kodenya. Balik lagi ke lagi nantinya.
Di sini kita menggunakan if lagi. Oke, copy saja biar lebih cepat. Oke, kita copy di sini. Ini tag-nya tag gede, ini tag kecil. Oke, perintah F. Jika tidak, kita akan menampilkan sebuah kata atau bisa dibilang apa ya? Pengeluaran kata-kata hatur nuhun. Hatur nuhun. Jangan lupa jadi. Oke, sudah. Kita coba codingnya. Ini ada yang kurang. Oke, shift. Coba codingnya. Saya namakan complete. Pasti ada error. Tidak menggunakan in. Kita pakai in di sini. Oke. Kita save lagi. Nah, ini kebanyakan. Kita kurangin. Sintak ini akan merubah. Banyak lagi salahnya. Belum dimasukin, ternyata benar kan? Belum dimasukin. Oke, masukin lagi. Oke, gets belum ada. Let's pakai include conio. Belum dimasukin. Tes conio titik. Kita save. Jangan dihapus. Save lagi. Oke, coba ada lagi yang error. Ini belum dimasukin. Titik dua. Setiap sintak yang akhirnya harus diakhiri sebuah titik dan koma, jika tidak akan error seperti tadi. Oke, coba lagi sedikit-sedikit juga akan hilang. Kita akan lihat dulu di sini kilo 2 tidak ada di deklarasi. Lihat dulu, deklarasikan dah. Oh iya, kilo 2 nya belum kita deklarasikan ya, jelas ini belum ada, cuma ada kilo saja. Kita deklarasikan lagi kilo 2. Oke, sudah hilang semuanya. Oke, kita tinggal pilih. Ini adalah fungsi ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah fungsi buat goto atau switch cache. Lihat dulu switch cache ini. Switch cache itu adalah membuat suatu pilihan pada program. Sebetulnya kita akan memilih satu. Coba satu. Program ongkir progresif seperti yang kita buat di sini nih. Ada paling atas program ongkir progresif yang pertama ini nih. Ya. Misalkan berat barang kita kalau menekan 5. Kalau menekan 5 kilo barangnya, kita lihat ongkirnya berapa? 25.000 ya. Kalau kita ambil lagi progresifnya, menekan kita lihat ke bawah dulu biar lebih jelas. 6 nambah 25 ya. Oke, lihat jadi 50. Oke, lanjut atau tidak, inilah fungsi goto. Fungsi goto adalah mengembalikan ketampilan pertama, yaitu ongkir paket sebelah sini, mengembalikan ke switch cache pertama, pilihan pertama kita. Tinggal pilih saja mau kedua, ketiga, semuanya bisa. Tekan ya. Kita coba ongkir regresif. Oke, yang kedua tekan yang kedua, nanti akan
tampil, masukkan lagi barangnya. Kan barang sebetulnya 5 di sini 25.000 ya. Kita lihat lagi apakah berubah nanti. 2 lagi. Seperti yang saya katakan, regresif adalah menaikkan 2000 per harga per kilonya. Kalau 5 25.000, kalau 6 berarti 27.000. Kita coba masukkan 6 kilo. Oke, oh masih tetap ternyata 25.000. Kita coba kesalahannya dari apa dulu. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat ya. Di sini prosesnya sudah benar, ongkirnya ongkir 2. Kedua 25.000 ditambah 2 prosesnya 27.000. Kita coba lihat di sweet cashnya. Ya, kita program progresif masukkan barang ya, hasil 3. Oh iya, ininya harus ongkirnya ongkir 2. Maaf, sesuai dengan ini ongkir 2. Kenapa ongkir 1 tidak sama hasilnya dengan ini? Karena di sini kita sedang menggunakan double. Kalau kita menggunakan double pada ongkir, nantinya hasilnya akan 27.000. Coba kita lihat di run lagi. Kita coba run lagi ya. Makanya kita pisahkan ongkir 1 dan ongkir 2. Coba kita lihat run nomor 2, harusnya hasilnya 27.000. Oh no, coba lihat lagi. Ininya ongkirnya ongkir 2 benar. Coba lihat. Oke, kita coba lagi ya. Saya lihat dulu. Ya, coba kita coba atau tidak. 2 6. Ya, harusnya dulu jadi benar ya. Kita coba ke paket yang ketiga. Regresif harusnya numerik ya. Kita coba di sini, kita belum lihat. Oh iya, ini yang belum diganti ya, tadi lupa. Kirim barang volume ongkir volume numerik. Oke, bisa kita ganti. Oke, kita nomor 3, ongkir volume numerik. Lebarnya kita semacamnya 30, tingginya 30 juga, panjangnya 30.000 juga. Coba ongkirnya cuma 4.000 rupiah. Itu belum termasuk beratnya juga. Oke, mulai ya sekali. Jika kita menggunakan 3, maka fungsi God itu akan terhenti. 3 itu akan menampilkan satu perintah seperti ini, atur nuhun, artinya terima kasih. Oke ya, kita pas saja sininya. Saya akan menjelaskan tentang GoTo. Nah, di sini fungsi sweetcast terlebih dahulu. Sweetcast di sini kita membuat variabel. Coba contohnya di sini variabel mana ya, kita coba A. Di sini ada nih A, variabel A difungsikan untuk fungsi sweetcast. Switch A cache 1, cache 2 sampai cache 3 itu sendiri. Ini kita panggil semuanya sudah. Kita membuat pilihan sweetcast A. Pilihan A itu pilihannya, dari pilihan A kita dapat pilihan yang pertama, pilihan kedua, dan sama pilihan ketiga. Samanya beda seperti ada tampilan tadi. Sini kita juga ada
lagi di sini kita tidak mendeklarasikan karena tidak usah ya, kita deklarasikan fungsinya aja. Di sini aja JBN. JBN adalah untuk mengatakan kita ya atau tidak variabel JBN. Udah, kita lagi simpan di sini lagi. Kalau kita simpan di sini, otomatis ini akan tampil. Kalau di atas ini kita simpannya, yang tunggu ini semua ke bawah. Oke, kita akan menyimpannya di sini. Ini akan tampil cuman ongkir paket sama ke sini aja semua. Ongkir paket 1, 2 sama yang 3. Coba kita ke bawah. Di sini ada fungsi go to. Jika kita menekan Y gede atau Y kecil, maka kita akan kembali ke lagi go to. Kembali ke lagi yang di atas, tampilan yang pertama tadi. Tetapi jika kita menekan tombol T, di sini T kecil, bisa dilihat print out. Kita tidak akan kembali lagi ke sana, tapi kita akan menampilkan sebuah printan yang seperti ini, hatur nuhun, atau dalam ini terima kasih. Coba kita coba lagi ya, go to. Ingat, kita pilih saja 1, 7. Oke, dan kita menekan tombol Y dan T. Ya, kita lihat di sini. Jika kita Y, otomatis akan kembali ke tampilan seperti yang ini nih. Y. Tapi kalau kita laginya di atas ini, nanti akan tampil seperti ini nih. Ya, kayak gini. Ininya akan tampil. Tapi kalau kita tadi kan menyimpannya di bawah ini, yang akan tampil seperti ini. Yang ini sama yang ini. Kita tekan ya. Tekan, tampilkan iya. Oke, ke 2 coba ya. 2. Oke, kita 5 aja. 25.000. Jika kita menekan tidak, maka akan tampil seperti tadi, kata-kata hatur nuhun, karena kita tidak kembali ke lagi, tapi kita menampilkan tidak setelah kita tadi buat tadi. Coba kita tekan T seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Ini juga tugas dari fakultas saya sendiri, yaitu sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.